Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 128. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Petugas yang bertanggung jawab hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu tidak masalah. Tunggu sebentar, saya akan membawakan kontraknya. Akan ada 2 salinan untuk setiap formulir. Setelah tanda tangan dibubuhkan stempel, Anda boleh pergi. Setelah Xiao Chen melakukan semua itu, dia melirik sekilas ke 20 kontrak misi tersebut. Kemudian dia menempatkannya di cincin semestanya dan kembali ke aula besar. Di dalam aula besar, sekelompok murid inti sedang menuju ke arah Xiao Chen. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi marah, tetapi tak seorang pun dari mereka berani melangkah maju. Saat Xiao Chen masih berstatus sebagai Saint bela diri tingkat rendah, dia sudah berani menghadapi orang-orang dari puncak Gangyu. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia pasti tidak akan takut pada mereka. Xiao Chen memandang 20 atau 30 orang yang menghalangi jalannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bisakah kalian minggir? Saya ingin keluar." Orang yang memimpin mereka adalah murid inti dari puncak Qianduan bernama Zhang Sheng. Dia adalah seorang Saint bela diri tingkat unggul, tetapi belum mencapai puncaknya. "Ye Chen, mengingat kekuatanmu, kami tidak akan keberatan jika kamu mengambil misi tingkat tinggi. Apakah kamu bersedia mengeluarkan kontrak misimu dan menunjukkannya kepada kami? Kami dapat mendistribusikannya dengan tepat," kata Zhang Sheng. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening, dia merasa ini lucu. Mengapa dia harus menunjukkan misinya kepada orang lain? "Maaf, itu tidak mungkin. Tidak perlu saya memberitahu Anda misi apa saja yang telah saya ambil. Saya sedang terburu-buru, bisakah Anda minggir atau tidak?" "Kau," Zhang Sheng merasa marah. Dia sudah merendahkan diri, namun pihak lain tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepadanya. Melihat pihak lawan tidak mau mundur, Xiao Chen merasakan secercah amarah berkobar di hatinya. Dia menatap Zhang Sheng dengan tajam dan menyela dengan suara dingin, "Mundur atau tidak?" Zhang Sheng melihat tatapan dingin Xiao Chen dan teringat adegan Xiao Chen bertarung melawan Murong Chong. Ia merasa tidak percaya diri. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melangkah ke samping dengan ekspresi enggan. Ketika murid-murid inti lainnya, yang semuanya lebih lemah dari Zhang Sheng, melihatnya minggir, mereka menghela napas pelan. Mereka juga berinisiatif untuk membuka jalan bagi Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan ekspresi kelompok itu dan dengan cepat meninggalkan aula kontribusi, menghilang dari pandangan semua orang. Ketika Zhang Sheng dan yang lainnya naik ke lantai 2, Zhang Sheng diliputi amarah dan rasa malu. Dia berkata, "Bajingan itu. Dia benar-benar mengambil 20 misi tingkat hitam, meninggalkan kita semua hanya dengan 10 misi tingkat hitam." Xiao Chen tidak bisa mendengar suara marah orang-orang itu. Bahkan jika dia bisa mendengarnya, dia tidak akan peduli. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Mereka menjadikan balai kontribusi sebagai rumah mereka, memaksa semua orang untuk meminta persetujuan mereka sebelum mengizinkan orang lain mengambil misi. Setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun pedang surgawi, dia mengeluarkan kontrak-kontrak itu dan memeriksanya lebih teliti. Dia berkata, "Mari kita mulai dari yang terdekat dulu. Itu adalah yang ini." Kota angin jernih baru-baru ini diganggu oleh binatang roh tingkat 6 puncak. Ada banyak korban jiwa. Mereka datang ke paviliun pedang surgawi untuk meminta bantuan. Kota angin jernih adalah kota kecil di Provinsi Xie. Ukurannya sangat mirip dengan kota Mohe tempat Xiao Chen pernah tinggal. Kultivator terkuat di kota itu hanyalah seorang Saint bela diri tingkat unggul. Ketika mereka mengumpulkan kekuatan seluruh kota, mereka tidak memiliki cara untuk melenyapkan binatang roh tingkat 6 puncak. Setiap kali binatang roh tingkat 6 datang, itu akan sangat mengganggu ketertiban kota. Setelah Xiao Chen mengeluarkan peta dan memastikan arah menuju kota angin jernih, dia mengeksekusi jurus melayang awan naga biru. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melaju dengan cepat. Dengan kecepatan penuh Xiao Chen, garis besar sebuah kota kecil muncul di hadapannya 3 hari kemudian. Ketika melihat kota ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Akhirnya aku sampai. Mari kita selesaikan ini dengan cepat, ini hanyalah binatang roh tingkat 6 puncak."
Xiao Chen sekilas melihat 5 papan pengumuman di tembok kota. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan melihatnya. Gambar-gambar pada pengumuman itu semuanya menggambarkan penampilannya di masa lalu. Pengumuman-pengumuman itu dipasang oleh klan Duanmu dan klan Hua dari Provinsi Dongming, klan Ji dari Provinsi Nanling, klan Yan dari Provinsi Xie, dan Markis Guyi dari klan kerajaan. Hadiah dari setiap klan sudah mencapai setidaknya 1000 batu roh tingkat menengah. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai 6000 batu roh tingkat menengah. Jumlah yang mengerikan ini tentu menarik bagi kultivator manapun. Pahlawan, kau sudah lama memperhatikan pengumuman-pengumuman ini. Apakah kau punya kabar tentang orang ini? Tanya para pengawal penguasa kota yang berdiri di depan pengumuman-pengumuman tersebut. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, aku hanya penasaran." Penjaga itu tersenyum, semua orang bereaksi sepertimu. Saat pertama kali melihatnya, mereka semua merasa takjub. Orang ini ternyata masih hidup setelah menyinggung 4 dari 4 klan bangsawan pewaris roh bela diri. Dia bahkan menyinggung Markis Guyi. Bagi kultivator biasa, menyinggung salah satu dari mereka saja sudah bisa menjadi akhir bagi mereka. Orang ini tampaknya telah menyinggung separuh kekuatan di negara Qin Raya. Namun, ini juga tampak sangat aneh. Orang ini sudah tidak muncul selama lebih dari setahun. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Hal ini menyebabkan klan bangsawan terus menaikkan hadiah mereka. Selama seseorang mengetahui keberadaan orang ini, dia akan dapat mengklaim 10.000 tael emas dan 1000 batu roh tingkat rendah. Jika aku melihat orang ini, aku akan kaya, aku tidak perlu bekerja untuk penguasa kota lagi. Xiao Chen tersenyum dan berkata, suatu hari nanti kamu akan berkesempatan bertemu dengannya. Setelah Xiao Chen berbicara, dia tidak berlama-lama dan memasuki gerbang kota, dengan cepat menuju kediaman tuan kota. Setelah dia melaporkan tujuannya kepada para penjaga, mereka segera mempersilakan dia masuk dan membawanya ke aula kedua. Xiao Chen baru saja duduk dan menyesap teh ketika dia mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu terbuka dengan bunyi, "Si." Pria paruh baya itu masuk dari luar, mereka berdua adalah Saint bela diri tingkat unggul. Namun, orang di sisi kiri jelas memiliki kultivasi yang lebih dalam, auranya jauh lebih kuat daripada yang lain. Ketika Xiao Chen melihat pakaian yang dikenakannya, dia yakin bahwa itu adalah tuan kota dan orang lainnya adalah asistennya atau semacamnya. Senyum gembira penguasa kota angin jernih yang semula terpancar langsung berubah muram ketika melihat Xiao Chen. Ia dipenuhi kecurigaan saat bertanya, apakah kau benar-benar kultivator yang dikirim oleh paviliun pedang surgawi? Mengapa kultivasimu begitu rendah? Selain itu, kau sendirian. Kau bukan penipu, kan? Xiao Chen tersenyum tipis, lalu dengan tenang mengeluarkan kartu identitasnya dan menunjukkannya kepada penguasa kota. Kemudian, dia mengeluarkan kontrak misi dan berkata, murid inti paviliun pedang surgawi, Ye Chen dari puncak Qingyun. Kontrak dan kartu identitas ini adalah bukti identitas saya, penggantian dijamin jika tidak asli. Catatan, garansi penggantian jika tidak asli, ini berarti asli otentik. Meskipun begitu, ini tetap lucu dalam bahasa Mandarin, saya yakin ini dimaksudkan sebagai upaya humor. Asisten di samping penguasa kota berkata dengan marah, apa gunanya mengirimkan Saint bela diri tingkat menengah? Masih banyak orang yang menunggu untuk diselamatkan di kota angin jernih. Paviliun pedang surgawi Anda tidak perlu berhemat sumber daya seperti ini. Boom, boom. Saat beberapa dari mereka sedang berbicara, tanah tiba-tiba bergetar. Penguasa kota angin jernih tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Dia berkata, sialan, ular api hitam itu datang lagi. Ayo kita pergi dengan cepat. Huci, angin kencang menerpa mereka berdua. Xiao Chen bergerak lebih dulu, membuka pintu dan segera pergi. Saat mereka berdua pergi, mereka sudah tidak terlihat lagi oleh Xiao Chen. Penguasa kota itu berkata dengan heran, betapa cepatnya. Apakah kita salah lihat? Mulut asisten di sampingnya berkedut, tidak ada gunanya, secepat apapun dia. Kulit ular api hitam bahkan lebih keras daripada besi beku biasa. Kau dan aku adalah Saint bela diri tingkat unggul. Namun, kita tidak punya cara untuk menembus pertahanannya. Sebagai Saint bela diri tingkat menengah, bagaimana dia bisa melakukannya? Xiao Chen menggunakan mantra gravitasi dan menuju ke sumber suara, terbang dengan cepat ke sana.
Setelah beberapa saat, dia menemukan binatang roh yang menyebabkan keributan itu. Xiao Chen melihat seekor ular hitam raksasa dengan ketebalan sekitar 3 meter di jalan raya kota. Ular itu sedang menggali jalan keluar dari tanah dengan cepat. Api hitam menyembur keluar dari mulutnya, membakar rumah-rumah di sekitarnya hingga menjadi abu. Kerumunan orang di jalanan berhamburan ke segala arah dengan ketakutan. Ular api hitam tingkat puncak 6. Xiao Chen langsung mengenali nama binatang roh ini. Ia berkata dengan acuh tak acuh, namun usianya baru sekitar 200 tahun. Jauh dari kata dewasa, jauh dari bisa dibandingkan dengan ular mahkota merah di dunia bawah tanah. Terdapat pula perbedaan kekuatan di antara binatang roh tingkat 6 puncak. Selain perbedaan yang disebabkan oleh garis keturunan, faktor penentu lainnya adalah usia binatang roh tersebut. Semakin lama mereka hidup, semakin mengerikan kekuatan mereka. Jika ini adalah ular api hitam berusia 1000 tahun, dibutuhkan seorang raja bela diri untuk datang dan menghadapinya. Ular api hitam berusia 200 tahun bahkan tidak sebanding dengan ular tun hitam. Xiao Chen bisa menghadapinya dengan mudah. Siu. Ketika Xiao Chen melihat bola api diluncurkan ke arah seorang gadis kecil, dia tidak ragu-ragu. Tubuhnya melesat dan dia dengan cepat mendarat lalu mengangkat gadis itu sebelum berbalik. Bang! Api hitam menghantam tubuh Xiao Chen dan meledak dengan dahsyat. Gelombang kejutnya menyebar, menelannya sepenuhnya. Hal ini menyebabkan semuanya menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Ketika api padam, kerumunan orang terkejut mendapati bahwa Xiao Chen yang berjubah biru dalam keadaan baik-baik saja. Seorang wanita paruh baya berlari keluar dengan cepat. Dia mengambil gadis kecil itu dari pelukan Xiao Chen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, pahlawan, karena telah menyelamatkan putriku. Xiao Chen menjawab, tidak perlu berterima kasih. Cepat tinggalkan tempat ini sangat berbahaya. Saat Xiao Chen berbicara, energi lembut menyelimuti kedua warga sipil itu, mendorong mereka ke jarak yang aman. Huci, saat Xiao Chen mundur, ular api hitam sepanjang 200 meter itu akhirnya muncul dari dalam tanah. Kemudian, tubuhnya melesat ke udara. Rahangnya terbuka lebar dan menggigit ke arah Xiao Chen. Gigi-giginya yang tajam berkilauan dengan cahaya dingin. Untaian ki hitam melingkari tubuhnya, pemandangan itu membuat kerumunan gemetar ketakutan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia mengalirkan esensinya dan melangkah maju tepat saat mulut ular raksasa itu menerkamnya. Xiao Chen berteriak dan mengepalkan kelima jarinya. Kemudian, dia meninju ular besar itu dengan keras di lehernya. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terdengar suara tumpul, dan tubuh besar ular api hitam itu langsung terguling ke belakang. Akibatnya, bebatuan di jalan hancur berantakan. Xiao Chen tidak menahan diri dalam pukulannya. Setelah seni memahat tubuh naga dan harimau mencapai ambang batas lapisan kelima, dia telah mencapai kekuatan 10.000 kg. Bagaimana mungkin lawannya mampu menahan kekuatan sebesar itu? Saat ular api hitam itu terguling, ia langsung menghentakkan ekornya yang besar ke tanah. Menghunus pedang, cahaya pedang yang gemerlap menyala dan tubuh keras ular api hitam langsung terpotong-potong. Semburan darah merah menyala menyembur ke udara dan ekor ular sepanjang 3 meter jatuh ke tanah. Wukui yang berkilauan, Xiao Chen melompat ke udara. Awan petir langsung berkumpul di langit. Pergelangan tangannya bergerak 9 kali dan 9 untaian ki pedang ungu menghantam ular api hitam. Ular api hitam itu menderita luka-luka mengerikan, dan potongan-potongan daging serta darah berhamburan keluar. Ular api hitam itu menggeliat di tanah kesakitan, terus-menerus berguling-guling dan meratap kesengsaraan. Ketika penguasa kota angin jernih dan asistennya bergegas dan melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Asisten yang sebelumnya mengatakan bahwa Xiao Chen tidak mungkin menembus pertahanan ular api hitam, langsung merasa wajahnya memerah. Dia bergumam, bagaimana mungkin? Dia jelas hanya seorang Saint bela diri tingkat menengah. Bagaimana mungkin dia bisa menembus pertahanan ular api hitam? Penguasa kota angin jernih memandang awan petir di langit dan merenung. Ia berkata dengan suara berat, dia berbeda dari kita. Tak heran dia begitu percaya diri. Orang ini adalah kultivator yang telah memahami suatu keadaan. Terlebih lagi, prestasinya di dalamnya tidak rendah. Dengan penggabungan keadaan itu, jurus menarik pedang biasa bahkan lebih dahsyat daripada teknik bela diri tingkat bumi unggul.
Kepadatan ki pedangnya bahkan lebih kuat dari kita. Itu sudah lebih baik daripada Raja Bela Diri biasa. Sepertinya kota angin jernih bisa diselamatkan kali ini. Seru penguasa kota dengan senyum gembira. Ular api hitam itu melingkar di tanah, berubah menjadi bukit kecil bersisik. Matanya yang dingin menatap Xiao Chen, berwarna merah darah. Lidahnya yang bercabang dan berwarna merah menyala menjulur keluar masuk tanpa henti, merasakan posisi Xiao Chen. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan energi spiritual berelemen api di sekitarnya bergerak cepat ke arahnya. Sebuah bola api hitam raksasa muncul, berputar terus-menerus. Ketika api yang mengerikan itu mencapai puncaknya, bola api tersebut diluncurkan ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis, bermain api di depanku. Kau sama sekali tidak pantas. Mundur. Api ungu menyala-nyala tanpa henti di mata kanan Xiao Chen. Xiao Chen tidak menekannya dan langsung menembakkannya. Api ungu itu seketika berubah seperti sungai yang deras mengalir keluar. Ledakan. Kobaran api ungu yang dahsyat segera menelan api hitam yang dimuntahkan ular api hitam. Kobaran api yang dahsyat membakar ular api hitam hingga ia menjerit kesengsaraan, menyebabkannya menggeliat kesakitan. Setelah ular api hitam merasakan kengerian Xiao Chen, ia segera melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya merayap dekat tanah, menumbangkan bangunan-bangunan di sepanjang jalan. Berniat untuk lari, terlambat. Wukui mengguncang langit, teriak Xiao Chen, dan sebuah pohon wukui suci kuno muncul entah dari mana. Pohon itu mulai bergerak menuju ular api hitam, menekannya seperti gunung. Ia membawa kekuatan guntur yang dahsyat. Gemuruh. Gelombang guntur yang dipenuhi kekuatan suci itu berkobar tanpa henti. Mengikuti gemuruh guntur, wukui dengan cepat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Kekuatan dahsyat yang menekan ular api hitam itu mulai mengguncang tanah. Setelah beberapa saat, pohon suci itu berubah menjadi cahaya listrik yang mengerikan dan memancar ke ular api hitam. Dengan sebuah pikiran dari Xiao Chen, pohon itu langsung meledak. Ular api hitam, yang sudah terbakar parah oleh api sejati petir ungu, hancur berkeping-keping oleh cahaya listrik ini. Hujan darah jatuh dari langit. Telapak tangan Xiao Chen mengeluarkan daya hisap, menarik ular api hitam itu. Kemudian, dia langsung melemparkannya ke dalam cincin semesta. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju penguasa kota angin jernih. Misi telah selesai, silakan bubuhkan cap tangan Anda di sini dan stempel Raja Kota. Sebaiknya Anda juga menandatanganinya secara pribadi, kata Xiao Chen dengan acuh tak acuh sambil mengeluarkan kontrak misi. Ketika penguasa kota angin jernih melihat ular api hitam yang telah lama mengganggu kota angin jernih hancur berkeping-keping oleh Xiao Chen, dia masih dalam keadaan tidak percaya. Baru setelah Xiao Chen mengulangi perkataannya, dia kembali sadar. Penguasa kota tersenyum sambil berkata, "Maafkan saya sedang teralihkan perhatiannya. Apakah Anda seorang murid puncak Qingyun? Maafkan saya karena terlalu terus terang. Tetapi bukankah puncak Qingyun sedang mengalami kemunduran?" Xiao Chen tersenyum, "Ye Chen dari puncak Qingyun siap melayani Anda, penggantian dijamin jika tidak asli. Tidak perlu menipu diri Anda yang terhormat. Puncak Qingyun tidak sedang mengalami kemunduran. Setidaknya, mereka masih memiliki semua teknik bela diri mereka. Terlebih lagi, mereka juga memiliki seorang master puncak dengan potensi tak terbatas." Melihat ular api hitam telah mati, penguasa kota jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, "Sungguh pahlawan muda. Ini masih agak sulit dipercaya. Aku akan meletakkan jejak tanganku di sini." Setelah Raja membubuhkan sidik jari, ia mengeluarkan stempel resmi Raja dan membubuhkan cap merah pada kontrak tersebut. Setelah itu, ia menandatanganinya secara pribadi. Misi Xiao Chen kini telah selesai. Xiao Chen menerima misi itu dengan puas dan tersenyum tipis. Dia telah memperoleh 1000 poin kontribusi. Misi ini agak sederhana, tidak berpengaruh pada pelatihan teknik pedang Xiao Chen. Namun, setidaknya bisa menyebarkan nama puncak Qingyun. Saat asisten itu memperhatikan Xiao Chen pergi, dia tiba-tiba berkata, "Tuan, saya tiba-tiba teringat. Beberapa waktu lalu, ada cerita yang beredar tentang seorang pemuda dari paviliun pedang surgawi yang membunuh seorang ahli dari generasi yang lebih tua, Yue Mingshan. Sepertinya ini mungkin orang itu." Penguasa kota bergumam, ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah dia. Meskipun ular api hitam adalah salah satu binatang roh tingkat 6 yang lebih lemah,
seorang Saint bela diri tingkat puncak tetap perlu mengerahkan banyak usaha untuk membunuhnya. Terlebih lagi, sulit untuk lolos tanpa terluka. Pemuda ini dengan mudah membunuh ular api hitam ini hanya dalam beberapa gerakan. Jelas bahwa dia tidak berada di level yang sama dengan ular itu. Tidak lebih dari 10 jenius seperti dia di negara Qin Raya. Sepertinya puncak Qingyun akan kembali berjaya. Pegunungan awan mengalir adalah pegunungan terbesar kedua di Provinsi Xie, setelah pegunungan Lingyun. Kepadatan energi spiritualnya jauh lebih tipis daripada pegunungan Lingyun. Namun, terdapat banyak ramuan spiritual berharga dan berbagai macam tanaman berharga di sana, tidak kalah dengan pegunungan Lingyun. Pegunungan ini terkenal sebagai gunung obat. Hal terpenting adalah, meskipun ada banyak sekte kecil di sekitarnya, tidak ada sekte yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, daerah itu adalah wilayah tanpa pemimpin. Jumlah kultivator yang pergi ke pegunungan awan mengalir jauh lebih banyak daripada ke pegunungan Lingyun. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator yang dipekerjakan oleh kekuatan besar untuk melindungi orang-orang yang masuk untuk memanen ramuan, mencegah mereka menjadi mangsa binatang roh ganas di gunung tersebut. Di puncak terpencil di pegunungan awan mengalir, seorang wanita berpakaian putih yang membawa keranjang obat di punggungnya dengan lincah mendaki tebing berbahaya. Di samping wanita berpakaian putih itu, ada seorang pendekar pedang muda berjubah biru, perlahan melayang di sisinya, melindunginya. Tak perlu dikatakan lagi, pendekar pedang itu adalah Xiao Chen. Xiao Chen memperhatikan wanita berpakaian putih itu mendaki dengan susah payah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Sun, mengapa Anda bersusah payah seperti ini? Anda hanya perlu memberitahu saya seperti apa rupa ramuan yang Anda cari. Saya bisa membantu Anda memetiknya." Wanita ini adalah putri seorang tuan tanah, yang tanahnya terkenal karena pembuatan obat-obatan. Namanya Sun Qian, dan dialah yang memberikan misi kepada Xiao Chen kali ini. Dengan membantunya berhasil memetik ramuan roh, dia akan mendapatkan 1000 poin kontribusi. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu, jadi dia ingin bertindak sendiri agar dapat menyelesaikan misi lebih cepat. Wajah Sun Qian yang cantik dipenuhi keringat. Ketika mendengar kata-kata Xiao Chen, dia menyeka keringatnya dan tersenyum, "Tuan Muda Ye, bukan karena saya keras kepala. Ramuan roh ini sangat sulit dipetik. Kita harus mencabut seluruh akarnya. Selain itu, tidak boleh ada kerusakan sama sekali padanya. Jika tidak, energi spiritualnya akan bocor dan tanaman roh akan cepat layu, khasiat obatnya akan hilang. Seseorang tanpa pengalaman yang cukup tidak akan mengerti cara memetiknya." Xiao Chen hanya tersenyum tipis. Karena Sun Qian mengatakan itu, dia hanya bisa mengikuti instruksinya. Dia mengulurkan indera spiritualnya dan memeriksa situasi di sekitarnya. Xiao Chen juga tahu cara memurnikan obat, dia tahu bahwa Sun Qian sedikit melebih-lebihkannya. Jika disimpan dengan benar, bahkan dengan sedikit kerusakan, khasiat obat dari ramuan roh tidak akan hilang secepat itu. Namun, Xiao Chen tidak mau repot-repot memikirkan Sun Qian. Permintaannya tidaklah tidak masuk akal. Dia hanya akan bertindak sesuai situasi dan mengikuti perkembangan keadaan. Tebing tempat mereka berdua berada itu sangat terkenal di pegunungan awan mengalir. Tebing itu memiliki nama yang sangat menarik, Go Crazy Fest. Tebing itu juga disebut puncak ramuan abadi. Catatan, Go Crazy Fest adalah permainan kata dari Immortal Hair Peak. Bahasa Mandarin untuk Go Crazy Fest adalah Xian Yao Feng, Xian Yao Feng. Bahasa Mandarin untuk Immortal Hair Peak adalah Xian Yao Feng, Xian Yao Feng. Seperti yang Anda lihat, ketika dibaca dalam bahasa Mandarin, bunyinya sama. Puncak ramuan abadi berada di inti pegunungan awan mengalir. Disinilah energi spiritual dari seluruh pegunungan berkumpul. Di puncak ini, seseorang dapat dengan mudah menemukan ramuan spiritual berkualitas tinggi. Di kaki puncak terdapat tumbuhan roh yang berusia sekitar 50 tahun. Di tengahnya, orang dapat menemukan tumbuhan roh yang berusia ratusan tahun. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin tua tumbuhannya, bahkan dengan mudah melebihi 100 tahun. Jika seseorang mampu mencapai puncaknya, mereka bahkan dapat menemukan ramuan roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Dapat dikatakan bahwa itu adalah puncak ramuan abadi yang sesungguhnya. Adapun nama lainnya, Go Crazy Fest, itu adalah cerita yang berasal dari para pengumpul herbal. Hanya orang gila yang akan dengan gegabah mendaki puncak ini.
Hal ini karena tempat itu terlalu berbahaya. Tempat itu dipenuhi berbagai macam binatang roh terbang yang ganas. Binatang roh ini sering memangsa ramuan roh berkualitas tinggi. Oleh karena itu, mereka jauh lebih kuat daripada binatang roh biasa. Selain itu, karena sangat tinggi, bahkan para Saint bela diri tingkat unggulan dengan teknik bela diri terbang pun tidak akan berani mendaki hingga ke tengahnya. Paling-paling, mereka hanya akan memetik beberapa ramuan roh di kaki puncak sebelum pergi. Adapun puncak setinggi 4.000 meter itu, dahulu kala ada seorang raja bela diri tingkat unggul yang mengandalkan kekuatannya untuk terbang ke atas secara paksa. Pada akhirnya, ia dibunuh secara kejam oleh binatang roh yang melindungi ramuan di puncak dalam waktu setengah menit. Xiao Chen sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Misi ini hanya mengharuskannya mendaki hingga ketinggian sekitar 100 meter di atas tengah gunung. Ini adalah sesuatu yang masih dalam batas kemampuannya. Jika dia harus mendaki lebih tinggi, dia harus menyerah pada misi ini. Sebelum mencapai Raja Bela Diri, dia hanya akan mencari kematian. Dia baru mendaki 500 meter dari kaki gunung dan sudah bertemu dengan beberapa binatang roh tingkat 6 yang ganas. Indra spiritual Xiao Chen mendeteksi beberapa titik hitam yang terbang cepat dari arah barat laut. Xiao Chen mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan berkata, "Nona Sun, hati-hati, ada binatang roh yang terbang di atas lagi." Ketika Sun Qian mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera berhenti mendaki dan menuju ke sebuah tebing yang lebih stabil, perlahan-lahan bergerak ke arahnya. Titik-titik hitam yang jauh itu semakin mendekat, itu adalah 4 binatang roh terbang tingkat menengah peringkat 6, burung nasar awan api. Panjangnya 3 meter dan memiliki rentang sayap 20 meter. Bulu burung nasar awan berapi berwarna merah menyala. Jika dilihat dari kejauhan, bulu-bulunya tampak seperti nyala api yang berkobar. Terdapat 9 bulu tegak di ekornya. Bulu-bulu itu lurus sempurna, kuat, dan tahan lama, seperti pedang tajam. Terdapat nyala api yang menyala di ujungnya. Meskipun binatang roh terbang ini hanya tingkat menengah peringkat 6, namun menghadapinya jauh lebih sulit daripada binatang roh tingkat 6 puncak di udara. Jika seseorang ceroboh, mereka akan berada dalam posisi yang bully. Xiao Chen memasang anak panah cahaya esensi dan menariknya. Dia mengunci target berupa burung nasar awan api dengan indera spiritualnya dan melepaskannya. Anak panah itu terbang dengan cepat, menciptakan suara melengking saat menembus udara. Peluru itu menembus seekor burung pemakan bangkai berapi dan menciptakan lubang besar berdarah. Burung itu menangis memilukan dan jatuh ke tanah. Tangan Xiao Chen terus bergerak, menembakkan anak panah lagi. Semakin besar kekuatan yang digunakan, semakin kuat daya busur pembunuh jiwa. Setiap beberapa bulan, setiap kali Xiao Chen menggunakannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Burung nasar awan berapi lainnya yang telah diincarnya mencoba menghindar. Namun, burung itu tetap tidak lolos dari kematian. Sebuah lubang berdarah muncul disertai suara dentuman keras. "Nona Sun, harap berhati-hati. Saya akan pergi sebentar dan segera kembali." 2 burung nasar awan api yang tersisa sudah berada kurang dari 500 meter dari Xiao Chen. Jika jaraknya terlalu dekat, efek busur pembunuh jiwa akan lebih lemah. Xiao Chen menggantinya dengan pedang bayangan bulan dan bergegas maju, memancing mereka menjauh. Sun King berkata dengan cemas, "Pahlawan Ye, hati-hati." Seekor burung pemakan bangkai berapi terbang cepat ke arah kepala Xiao Chen. 2 cakar tajam yang dapat dengan mudah menghancurkan batu mencengkeram kepala Xiao Chen.